warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan membuat sebuah DFD dari sistem informasi penjualan HP. Yang pertama, kita buka Power Design Tool-nya. Kita klik File, New Model. Kita pilih DFD. Beri nama penjualan HP. Oke. Kemudian kita buat identitasnya 2, 3, 4, 5. Setelah itu kita masukkan nama identitasnya konsumen karyawan HP kasir dan sub. Setelah itu kita buat prosesnya ini. Kita beri nama sistem informasi penjualan HP. Oke. Kemudian kita buat data flow-nya. Setelah itu kita beri nama daftar penjualan HP, data HP, kesepakatan pembelian spesifikasi ada kemudian total pembelian ID kasir, ID kwitansi, total pembelian HP, kali validasi pemilihan daftar. Setelah itu kita klik kanan format content name untuk memunculkan relasi atau data flow-nya. Semuanya di klik format content name.
Setelah kita rapikan supaya terlihat tidak membingungkan, selanjutnya kita lakukan proses dekompos, yaitu klik kanan pada prosesnya, kemudian dekompos proses. Nah, sudah jadi seperti ini. Setelah itu kita objek diagram. Setelah itu kita tambah prosesnya di antara entitas. Setelah kita menambahkan prosesnya, kemudian kita menambahkan data store. Kemudian kita berikan data store-nya. Setelah itu kita beri data punya ke data store. Nah, selesai, kita beri nama di masing-masing alur data. Ini ada daftar pengunjung. Isi data pengunjung. Data diri pembeli. Dan dari proses administrasi ke karyawan, kita validasi data. Selanjutnya ada daftar HP yang tersedia dari bisa ketersediaan karyawan. Selanjutnya ada spesifikasi HP dari periksa ketersediaan HP. Ini ada stok kosong dari HP itu bisa ketersediaan. Kemudian ada laporan detail HP, ada pencatatan pembelian dari pendataan pembelian HP yang akhir. Itu ada pencatatan detail pembelian. Ini ada laporan transaksi pembelian dari struktur pencatatan pembelian. Saat itu ada tagihan pembelian
proses pembayaran. Selanjutnya ada detail pembelian, lalu pembayaran oleh konsumen, proses pembayaran. Selanjutnya ada bukti pembayaran dari proses pembayaran diberikan kepada konsumen. Kemudian untuk data store-nya kita beri nama data frame-nya, yaitu disimpan. Periksa ketersediaan disimpan di data ketersediaan. Selanjutnya pendataan pembelian HP simpan di kotak pembelian. Selanjutnya pencatatan pembelian simpan di nota pembelian, dan proses pembayaran simpan di file pembayaran. Nah, seperti ini gambaran diagram level 0-nya. Kemudian kita tampilkan untuk alur datanya, itu format, konten, name. Oke. Lakukan yang sama untuk semua alur datanya. Lakukan hal yang sama untuk kotak logo data store. Pembuatan DFD level 0-nya sudah jadi. Selanjutnya kita decompose dari masing-masing proses. Di kanan decompose proses, semuanya kita decompose proses untuk prosesnya. Setelah itu kita open diagram untuk membuat DFD level 1. Sekali lagi kita buat prosesnya, kita buat alur datanya. Setelah itu kita beri nama prosesnya, yaitu kelengkapan administrasi. Alur datanya data diri pembeli diberikan. Setelah itu validasi data diri pembeli oleh karyawan. Untuk konsumen dengan kelengkapan administrasi, yaitu membuat data
pengunjung. Selanjutnya ada pengisian data pengunjung oleh konsumen. Sudah selesai. Selanjutnya kita beri yaitu data filenya disimpan. Setelah selesai, kita open diagram yang bertahap ketersediaan. Nah, di sini ada prosesnya daftar ketersediaan HP. Ini ada jumlah HP tersedia, ada daftar ketersediaan HP. Di sini ada daftar spesifikasi dari sistemnya. Setelah itu ada stok kosong. Untuk nama alur data, kita store, yaitu tetap disimpan. Untuk diagram level 1 daftar ketersediaan HP, ini kita tampilkan namanya, name, di kanan, format, content, name. Selesai. Seperti ini diagram level 1 dari periksa ketersediaan. Selanjutnya ada pendataan pembelian HP. Kita open diagram. Kita buat alur datanya. Setelah itu kita beri nama, pendataan pembelian, dari HP. Setelah itu pencatatan pembelian dan disimpan di tetap. Kita munculkan namanya, kanan, format, dan nah, seperti ini diagram level 1 dari pendataan pembelian. Selanjutnya ada pencatatan pembelian. Kita diagram. Atur. Kita tambahkan proses untuk dekomposisi dari proses sebelumnya. Kita buat data flow. Nah, yang diperlukan di sini adalah proses di sini adalah kelengkapan pembayaran, rekap pembayaran. Jadi hanya perlu kasir ke rekapan saja. Itu juga dihapus. Beri nama
catatan detail pembelian kasir, masih ada transaksi penjualan, masuk, kemudian disimpan. Di nota. Setelah itu kita tampilkan nama data flow, format, konten, name. Nah, ini DFD level 1 rekap bayaran. Selanjutnya membuat DFD level 1 dari proses pembayaran, penyimpanan, kemudian open diagram. Setelah itu kita tambahkan prosesnya. Nah, di sini kita tambah data. Nah, kemudian kita beri nama untuk data flow-nya. Kemudian pembelian dari sistem besok. Selanjutnya ada tagihan harus dibayar kemudian konsumen melakukan pembayaran dan ada detail bukti pembayaran dan sistem. Ini disimpan dalam pembayaran untuk kelengkapan bayaran. Setelah itu kita tampilkan format, konten, name, oke. Sama juga format, konten, name. Nah, seperti inilah tampilan DFD level 1 dari kelengkapan pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Tania, terkait tentang KPS. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan mengenai laporan resmi. Pada modul 2 ini membahas mengenai data diagram atau DFD. Latar belakangnya di sini yakni kami mengangkat studi kasus mengenai sistem informasi penjualan barang HP yang merupakan suatu sistem informasi untuk melakukan proses penjualan barang HP di toko Krensel yang meliputi permintaan barang oleh pembeli yang diproses oleh pegawai kemudian diterima oleh pembeli, namun dibuat secara sistematis, secara efektif dan efisien, sehingga dibuatkanlah suatu sistem informasi untuk memudahkan dalam pekerjaan tersebut untuk mengolah data pembeli serta data penjualan. Dan untuk lebih mudah dalam memetakan proses tersebut, maka dibuatlah DFD mengenai permasalahan tersebut agar lebih mudah dimengerti bagaimana saja alur-alur mengenai penyelesaian studi kasus tersebut. Maka dari itu, dilakukanlah praktikum sistem informasi manajemen ini mengenai data flow diagram atau DFD. Kemudian adapun rumusan masalah, yakni bagaimana cara membuat data flow diagram dengan data yang telah diperoleh dari studi kasus penjualan HP pada toko Krensel secara efektif dan efisien. Kemudian tujuan praktikumnya yaitu yang pertama untuk mengaplikasikan materi mengenai DFD dengan baik dan benar dalam studi kasus sistem informasi penjualan HP toko Krensel. Yang kedua, untuk memahami penggunaan objek dalam diagram alur data serta dapat menganalisisnya agar dapat diaplikasikan ke dalam pembuatan DFD dalam sistem informasi penjualan HP toko Krensel. Yang ketiga, memudahkan pihak toko dalam melayani serta memudahkan konsumen dalam membeli HP di toko Krensel.
Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama mengenai pengertian sistem informasi manajemen atau SIM. Adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen dalam suatu organisasi. Lalu selanjutnya ada pengertian mengenai DFD atau Data Flow Diagram, yakni suatu model logika atau data proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi DFD. Yang pertama untuk penggambaran sistem, kedua pembuatan model, yang ketiga penyampaian rancangan sistem, yang keempat sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem, yang kelima DFD digunakan sebagai alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem, yang terakhir merupakan alat perancang sistem yang berorientasi pada alur data. Kemudian ada simbol dalam DFD. Yang pertama ada terminator atau entitas eksternal, kemudian proses seperti ini bentuknya, lalu ada aliran data dan data store. Selanjutnya mengenai penggambaran DFD, yakni caranya yang pertama tentukan nama sistemnya, kedua tentukan batasan sistemnya, ketiga tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem, keempat tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem, yang kelima gambarkan diagram konteksnya. Nah, ada pula jenis DFD, yaitu yang pertama ada diagram konteks, lalu diturunkan menjadi diagram level 0. Kemudian dari diagram level 0 didekompos menjadi diagram level 1. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan yang telah dijelaskan oleh partner saya di awal. Langsung saja ke bagian 4 hasil dan pembahasan mengenai output program sistem informasi penjualan HP ini terdapat diagram konteks seperti ini, dan DFD level 0. Penjelasannya langsung pada bagian analisa. Nah, yang pertama pada analisa output diagram konteks terdapat 5 terminator atau external entity seperti konsumen, karyawan, HP, kasir, dan struk. Terdapat pula 10 alur data atau data flow, yang mana setiap atributnya mempunyai 2 alur data. Nah, pada terminator konsumen terdapat validasi pemilihan, yaitu konsumen ke sistem, dan diterima daftar penjualan HP dari sistem ke konsumen. Selanjutnya, terminator karyawan terdapat informasi data HP yang diberikan karyawan ke sistem, kemudian diterima kesepakatan pembelian dari sistem ke karyawan. Pada terminator HP terdapat pemilihan spesifikasi yang diberikan HP ke sistem, kemudian diterima list pembelian HP dari sistem. Selanjutnya, terminator kasir terdapat total pembelian yang diberikan kasir ke sistem, kemudian sistem memberikan ID kasir. Pada terminator struk terdapat detail pembelian HP yang diberikan struk ke sistem, kemudian sistem memberikan ID kwitansi ke kasir. Selanjutnya, output DFD level 0. Terdapat 5 proses, yaitu proses administrasi, proses periksa ketersediaan, proses pendataan pembelian HP, proses pencatatan pembelian, serta proses pembayaran, yang mana masing-masing proses mempunyai data store atau yaitu pada data pengunjung ada proses administrasi, data ketersediaan HP untuk proses periksa ketersediaan, data total pembelian untuk proses pendataan pembelian, dan data nota pembelian untuk proses pencatatan pembelian, data file pembayaran untuk proses pembayaran. Nah, dari kelima proses tersebut dihubungkan dengan terminator. Pada karyawan dengan konsumen melalui proses administrasi, mana terminatornya berarti proses administrasi. Lalu antara karyawan dengan HP ada proses periksa ketersediaan.
Antara HP dengan kasir ada proses pendataan pembelian HP. Antara kasir dan struk terdapat proses pencatatan pembelian, dan antara struk dengan konsumen ada proses pembayaran. Selanjutnya ada output DFD level 1. DFD level 1 ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0, yang mana menunjukkan proses utama yang terjadi di dalam sistem yang sedang dibangun. Dekomposisi pada proses administrasi yaitu mengenai kelengkapan administrasi yang disimpan dalam data pengunjung. Selanjutnya ada dekomposisi periksa ketersediaan jadi daftar ketersediaan HP. Lalu dekomposisi pendataan pembelian HP disimpan dalam total pembelian. Dekomposisi pencatatan pembelian menjadi rekap penjualan yang disimpan dalam nota pembelian. Lalu ada dekomposisi proses pembayaran menjadi kelengkapan pembayaran yang disimpan dalam file pembayaran, di mana sistem ini memberikan rincian pembelian ke struk dan struk memberikan tagihan yang harus dibayarkan ke sistem. Nah, selanjutnya sistem akan menerima pembayaran dari konsumen dan konsumen akan mendapatkan detail bukti pembayaran. Lalu ada kesimpulan dari hasil analisa di atas. Yang pertama, berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa praktikan telah dapat mengaplikasikan materi DFD untuk menyelesaikan studi kasus mengenai penjualan HP di toko Krensel. Yang kedua, berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa praktikan dapat menganalisis objek yang harus digunakan, ada diagram alur data sehingga dapat diaplikasikan ke dalam studi kasus mengenai penjualan HP di toko Krensel. Yang terakhir, dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa praktikan telah dapat membantu memudahkan pihak toko HP Krensel dalam melayani serta memudahkan konsumen dalam membeli HP dengan dibuatnya sistem informasi penjualan HP. Yang terakhir ada saran. Yang pertama, sebaiknya pada modul diberi teori tambahan untuk melengkapi materi pendukung. Yang kedua, sebaiknya pada pegangan modul diberi tambahan poin-poin materi pada daftar tinjauan pustaka yang perlu dicantumkan ke laporan resmi agar materi pendukung semakin lengkap dan sesuai. Yang terakhir, sebaiknya pada saat praktikum diberikan penjelasan ulang mengenai sistematika laporan resmi agar tidak ada kerancuan mengenai ketentuan atau aturan penulisan laporan resmi, sebab setiap asisten laboratorium terkadang memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari kelompok 18, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.